Soal nomor 1. Diberikan pernyataan mengenai seorang peneliti sebagai berikut. Dari pernyataan tersebut, yang merupakan sikap ilmiah dari seorang peneliti adalah berikut adalah sikap ilmiah seorang peneliti. Dari soal pernyataan nomor 1, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu terdapat dalam sikap ilmiah seorang peneliti. Pernyataan nomor 1 benar. Pernyataan nomor 2 menyusun laporan. Menyusun laporan tidak ada dalam sikap ilmiah. Pernyataan nomor 2 salah. Pernyataan nomor 3 kritis dan kreatif. Kritis ada dalam sikap ilmiah seorang peneliti. Pernyataan nomor 3 benar. Pernyataan nomor 4 mengumpulkan data. Mengumpulkan data tidak ada dalam sikap ilmiah. Pernyataan nomor 4 salah. Peduli lingkungan. Peduli lingkungan ada dalam sikap ilmiah seorang peneliti. Pernyataan nomor 5 benar. Pernyataan nomor 6 merumuskan masalah. Tidak ada dalam sikap ilmiah seorang peneliti. Pernyataan nomor 6 salah. Pernyataan nomor 7 jujur, teliti, cermat, dan hati-hati. Jujur dan teliti ada dalam sikap ilmiah seorang peneliti. Pernyataan nomor 7 benar. Jadi jawabannya adalah 1, 3, 5, dan 7, yaitu B. Soal nomor 2. Hasil pengukuran diameter sebutir kelereng dengan menggunakan jangka sorong ditunjukkan seperti gambar berikut. Diameter kelereng tersebut adalah berikut adalah cara menentukan hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Dari gambar soal nomor 2, dapat ditentukan hasil pengukuran dengan menjumlahkan skala utama dan skala nonius. Perhatikan angka pada skala utama. Sebelum angka 0 pada skala nonius, yaitu angka berada pada skala 2,1 cm. Selanjutnya, untuk skala nonius, perhatikan angka skala nonius yang berimpit atau membentuk garis lurus terhadap skala utama, yaitu berada pada skala 3. Jika dikalikan dengan skala terkecil jangka sorong 0,01 cm dihasilkan 0,03 cm. Jika dijumlahkan skala utama dan skala nonius dihasilkan 2,13 cm. Jadi jawabannya adalah C, 2,13 cm. Soal nomor 3. Sebuah benda bergerak dari titik A dan berhenti di titik E dengan lintasan seperti gambar berikut. Apabila satu kotak mewakili 1 meter, maka perpindahan benda tersebut adalah berikut adalah perbedaan antara jarak dan perpindahan. Dari soal, benda bergerak dari titik A ke titik E, berarti benda melakukan perpindahan dari A ke E. Apabila kita tarik garis lurus dari A ke E yang merupakan sisi miring dari segitiga dengan sisi bawah yang panjangnya 8 kotak atau 8 meter dan sisi depannya yang panjangnya 6 kotak atau 6 meter, maka untuk menentukan perpindahannya kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar 8 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan akar 64 plus 36 sama dengan akar 100 sama dengan 10 meter. Jadi perpindahan benda tersebut adalah 10 meter. Jadi jawabannya adalah A, 10 meter. Soal nomor 4. Dua benda A dan B masing-masing 4 kg dan 6 kg dihubungkan dengan tali melalui katrol seperti pada gambar. Jika lantai dan gesekan antara tali dengan katrol diabaikan dan B bergerak turun, maka besar tegangan tali T adalah berikut adalah persamaan untuk menentukan percepatan sistem pada sebuah benda di atas bidang datar yang dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol dengan benda yang tergantung.
Pada soal, benda B bergerak turun dengan percepatan A ke bawah dan benda A bergerak ke kanan dengan percepatan A. Gaya yang menyebabkan kedua benda bergerak adalah gaya berat dari benda B, yaitu WB. Besarnya WB adalah MB kali G, yaitu 60 Newton. Untuk menentukan percepatan gerak kedua benda, kita menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan sigma M kali A. WB sama dengan MA plus MB kali A. MB kali G sama dengan MA plus MB kali A. Sehingga A sama dengan MB kali G per MA plus MB. Kita masukkan nilai MB, MA, dan G ke dalam persamaan. Sehingga A sama dengan 60 dibagi 10 dan percepatan sistem adalah 6 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita meninjau benda B untuk menentukan tegangan tali T. Pada benda B terdapat gaya WB ke bawah dan gaya tegangan tali T ke atas. Karena WB searah dengan arah gerak, maka WB bernilai positif dan T berlawanan dengan arah gerak, maka nilai T bernilai negatif. Apabila kita masukkan ke dalam persamaan hukum 2 Newton, yaitu sigma FB sama dengan MB kali A, maka WB min T sama dengan MB kali A. Sehingga T sama dengan WB min MB kali A. Kita masukkan nilainya, maka dihasilkan T sama dengan 60 min 36. Dan nilai tegangan tali sama dengan 24 Newton. Jadi jawabannya B, 24 Newton. Soal nomor 5. Rapli bermasa 50 kg berada di dalam lift yang sedang bergerak ke atas. Jika gaya lantai lift terhadap kaki Rapli 600 Newton dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka percepatan lift tersebut adalah, berdasarkan soal, berat Rapli arahnya ke bawah dan besarnya adalah W sama dengan M kali G sama dengan 500 Newton. Sedangkan besar gaya normal kaki Rapli terhadap lantai lift arahnya ke atas dengan besar N sama dengan 600 Newton. Untuk menentukan percepatan lift, kita menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Karena lift bergerak ke atas, maka gaya normal yang searah dengan arah gerak lift bernilai positif, dan W yang berlawanan dengan arah gerak lift bernilai negatif. Sehingga N min W sama dengan M kali A. Kita masukkan nilainya N, W, dan M. 600 dikurang 500 sama dengan 50A. A sama dengan 100 dibagi 50. Jadi percepatan lift adalah 2 meter per sekon kuadrat. Jawabannya adalah C. Soal nomor 6. Data planet A, planet B, dan planet bumi terhadap matahari disajikan pada tabel berikut ini. Perbandingan periode A dengan planet B adalah, diketahui dari soal, RA sama dengan 0,25 R, RB sama dengan 4 R. Untuk menentukan perbandingan periode planet A dan B, kita menggunakan hukum 3 Kepler, yaitu TA per TB kuadrat sama dengan RA per RB pangkat 3. Kita masukkan nilai ke R kedua planet. Nilai R yang sama di ruas atas dan bawah kita coret. Dan dihasilkan TA per TB kuadrat sama dengan 1/16 pangkat 3.
Agar TA per TB kuadratnya hilang, maka kita akarkan 1/16 sehingga dihasilkan TA per TB sama dengan 1/4 pangkat 3 dan TA per TB sama dengan 1/64. Jadi periode planet A dan planet B adalah 1:64, yaitu D. Soal nomor 7. Sebuah benda yang masanya 2 kg jatuh bebas dari puncak menara yang tingginya 100 meter. Apabila gesekan dengan udara diabaikan dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat ketika benda berada pada ketinggian 20 meter dari tanah adalah. Berikut adalah hubungan usaha dan energi potensial. Dari soal diketahui M sama dengan 2 kg, H1 sama dengan 100 meter, H2 sama dengan 20 meter, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Usaha yang dilakukan gaya berat ketika benda berada pada ketinggian 20 meter dari tanah adalah W. W sama dengan perubahan energi potensial. W sama dengan M kali G H1 min H2. Kita masukkan nilai MG, H1 dan H2. W sama dengan 2 kali 10. 100 dikurang 20. 100 dikurang 20 adalah 80. 2 kali 10 adalah 20. Sehingga kalau dikalikan, maka W hasilnya 1600 Joule. Jadi A jawabannya 1600 Joule. Soal nomor 8. Perhatikan 3 peristiwa tumbukan berikut. Ketika balok benda 1 bergerak dengan kecepatan yang sama menumbuk balok 2 yang diam, jika terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali, maka pernyataan yang benar tentang kecepatan kedua balok setelah tumbukan adalah. Dari soal diketahui benda A diam sehingga P2 sama dengan 0. Tumbukan tidak lenting sehingga E sama dengan 0. P1 aksen sama dengan P2 aksen sama dengan P aksen. Kita gunakan hukum kekekalan momentum. M1 P1 ditambah M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen plus M2 kali P2 aksen, sehingga M1 P1 sama dengan M1 plus M2 P aksen. Untuk gambar 1, kita masukkan persamaan tersebut pada kasus gambar 1. M1 kali P1 sama dengan M1 plus M2 kali P aksen. Kita masukkan nilai M1 sama dengan M dan M2 sama dengan M. Sehingga dihasilkan P aksen sama dengan setengah P1. Untuk gambar 2, kita masukkan persamaan tersebut pada gambar 2. Dengan M1 sama dengan 2M dan M2 sama dengan 4M. Sehingga dihasilkan P aksen sama dengan sepertiga P1. Untuk gambar 3, kita masukkan persamaan tersebut pada kasus gambar 3. Dengan M1 sama dengan 2M dan M2 sama dengan M. Sehingga dihasilkan P aksen sama dengan 2/3 P1. Jadi kecepatan kedua balok setelah tumbukan pada gambar 3 lebih besar dari pada gambar 1, lebih besar dari pada gambar 2. Jadi jawaban yang sesuai adalah D, 3 lebih besar dari 1. Soal nomor 9. 3 buah pegas memiliki konstanta pegas yang sama 30 Newton per meter, disusun seperti pada gambar. Jika beban 5 Newton digantungkan pada sistem, maka pertambahan panjang sistem sebesar. Langkah pertama, kita menentukan konstanta pengganti
kedua pegas secara paralel menjadi KP. Dengan menggunakan persamaan ini, maka KP sama dengan K plus K sama dengan 2K. Sehingga digambarkan. Selanjutnya, menentukan konstanta pegas total secara seri menggunakan persamaan ini. Maka, 1/Ks sama dengan 1/2K plus 1/K. Sehingga 1/2K plus 2/2K sama dengan 3/2K. Ks sama dengan 2K/3. Kita masukkan nilai K, maka dihasilkan Ks atau K total sama dengan 20 Newton per meter. Gaya yang menyebabkan pegas bertambah panjang adalah gaya berat W. Sehingga F sama dengan W sama dengan 5 Newton. Untuk menentukan pertambahan panjang pegas, kita menggunakan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kali delta X. Sehingga delta X sama dengan F per K sama dengan 5/20 dan dihasilkan delta X sama dengan 0,25 meter. Jadi jawabannya adalah A, 0,25 meter. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.